Dampaknya tentu tergantung ya. Kalau kita melihat dari segi positifnya, ini memberi pencerahan untuk kemajuan kualitas demokrasi ke depan. MK hapus presidential threshold 20%, tonggak baru atau kemunduran demokrasi? Mahkamah Konstitusi, MK, memutuskan untuk menghapus ketentuan presidential threshold, PT, 20%, Kamis, 2 Januari 2025. Keputusan ini menjadi titik balik dalam perjalanan demokrasi Indonesia, memberikan peluang bagi semua partai politik untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden tanpa syarat dukungan minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah pemilu legislatif sebelumnya. Langkah ini dinilai memperkuat demokrasi substansial dan memperluas partisipasi politik, tetapi juga memunculkan kekhawatiran terkait kualitas pencalonan dan dampak biaya politik yang lebih besar. Proses panjang menuju keputusan bersejarah. Setelah 32 kali penolakan uji materi terkait presidential threshold, keputusan MK ini lahir dari pengajuan 4 mahasiswa Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan semangat membangun demokrasi inklusif, Enika Maya Oktavia, Rizky Maulana Syafi'i, Faisal Nasirul Haq, dan Salis Hoirul Fatna menggugat pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Gugatan ini berujung pada keputusan yang menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Senator DPD RI Daerah Khusus Jakarta, Fahira Idris, menyebut keputusan ini sebagai bukti integritas dan kematangan MK. Apresiasi kepada MK atas putusan bersejarah ini. Terima kasih juga kepada 4 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga atas kegigihannya, ujarnya. 4 dampak besar keputusan MK. Keputusan ini membawa setidaknya 4 dampak besar bagi demokrasi di Indonesia. 1. Meningkatkan partisipasi publik dengan dihapusnya presidential threshold. Setiap partai politik memiliki hak yang sama untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Hal ini memperluas peluang munculnya calon pemimpin yang merepresentasikan berbagai kelompok masyarakat. 2. Mengurangi polarisasi politik. Ketentuan sebelumnya sering menghasilkan hanya 2 pasangan calon, yang memicu polarisasi tinggi di masyarakat. Dengan lebih banyak kandidat, pilihan rakyat menjadi lebih beragam, mengurangi ketegangan politik. 3. Mendorong demokrasi substantif. Semua partai politik peserta pemilu kini dapat mengajukan calon presiden, memungkinkan rakyat memiliki lebih banyak pilihan sesuai aspirasi. Pemilu pun menjadi lebih bermakna. 4. Melahirkan pemimpin masa depan dengan lebih banyak kandidat. Rakyat dapat melihat berbagai visi dan solusi konkret untuk permasalahan bangsa. Hal ini mendorong debat publik yang lebih substansial dan memperkuat iklim demokrasi. Kekhawatiran dan tantangan baru. Meski disambut sebagai langkah maju dalam demokrasi, keputusan ini juga memicu kekhawatiran tentang kemunduran kualitas pencalonan. Tanpa presidential threshold, jumlah kandidat presiden diprediksi meningkat signifikan. Banyaknya kandidat dapat memperumit proses seleksi oleh rakyat, berpotensi menghasilkan calon yang kurang kompeten atau berbasis popularitas semata. Selain itu, sistem pemilihan yang lebih terbuka ini hampir pasti akan meningkatkan peluang terjadinya pemilu 2 putaran. Dengan lebih banyak kandidat, kemungkinan tidak ada yang memperoleh mayoritas suara di putaran pertama menjadi lebih besar. Konsekuensinya, biaya politik untuk pelaksanaan pemilu akan meningkat, baik dari sisi anggaran negara maupun beban finansial bagi kandidat. Pengamat politik memperingatkan bahwa biaya besar ini bisa menjadi beban serius bagi demokrasi. Dampak pada koalisi pemerintahan. Keputusan ini juga membawa implikasi besar terhadap dinamika koalisi pemerintahan saat ini. Dengan dihapusnya presidential threshold, setiap partai politik memiliki kebebasan penuh untuk mencalonkan kandidat presiden tanpa perlu membentuk koalisi besar. Hal ini berpotensi melemahkan soliditas koalisi yang ada, termasuk hubungan antar partai di parlemen. Bahkan, dampak langsung dapat dirasakan pada hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tanpa aturan threshold, peluang munculnya calon presiden dari partai-partai kecil akan meningkat. Partai-partai yang sebelumnya mendukung koalisi pemerintah mungkin tergoda untuk mencalonkan kandidat mereka sendiri pada pemilu mendatang, yang dapat memicu ketegangan politik dalam kabinet. Sebagai contoh,
partai-partai koalisi yang saat ini mendukung pemerintahan bisa mulai mempertimbangkan langkah strategis untuk menghadapi kompetisi yang lebih luas. Ini dapat memengaruhi stabilitas politik, terutama jika perbedaan pandangan mengenai strategi pemilu mendatang muncul di antara anggota kabinet. Partai mulai bersiap pilih pasangan calon. Dengan keputusan ini, partai-partai politik mulai mengubah strategi mereka. Kebebasan mencalonkan presiden dan wakil presiden tanpa batasan threshold membuat mereka lebih leluasa dalam mencari pasangan calon yang paling potensial. Perebutan kandidat terbaik di internal partai dan pembentukan aliansi strategis menjadi prioritas baru. Beberapa partai kecil melihat peluang besar untuk meningkatkan pengaruh politik mereka dengan mencalonkan kandidat sendiri atau bergabung dalam koalisi baru yang lebih fleksibel. Di sisi lain, partai-partai besar kini dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan dominasi mereka dalam situasi yang lebih kompetitif. Proses seleksi calon di internal partai diperkirakan akan semakin ketat, mengingat setiap partai ingin mengajukan kandidat yang tidak hanya populer tetapi juga memiliki rekam jejak dan visi yang kuat. Ketua Umum beberapa partai besar telah mengisyaratkan bahwa pembicaraan intensif mengenai pasangan calon sedang dilakukan. Dalam beberapa kasus, nama-nama potensial dari kalangan profesional, tokoh agama, dan pengusaha juga mulai muncul sebagai alternatif untuk mendampingi kandidat utama dari partai. Langkah ini mencerminkan perubahan besar dalam dinamika politik Indonesia. Jika sebelumnya partai-partai harus berkompromi dalam koalisi besar demi memenuhi presidential threshold, kini mereka memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi opsi terbaik tanpa tekanan batasan kursi atau suara. Namun, kebebasan ini juga membawa tantangan besar dalam membangun kredibilitas dan memastikan dukungan elektoral yang cukup untuk kandidat yang diajukan. Reaksi dan harapan publik. Fahira Idris menegaskan bahwa keputusan ini menjadi tonggak penting untuk memastikan suara rakyat sebagai elemen utama dalam sistem demokrasi. Dia berharap, pemilu mendatang akan menjadi momentum lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa yang berkomitmen pada kepentingan rakyat. Namun, para kritikus menyarankan agar pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum, KPU, menyiapkan regulasi tambahan untuk mengantisipasi ekses negatif. Salah satunya adalah memperkuat mekanisme seleksi internal partai dan meningkatkan transparansi pendanaan kampanye. Tantangan dan masa depan demokrasi. Keputusan ini menandai era baru dalam sistem pemilu Indonesia, tetapi juga menuntut perubahan dalam budaya politik. Edukasi politik bagi masyarakat menjadi krusial untuk memastikan pemilih dapat memilih berdasarkan kualitas dan visi kandidat, bukan sekadar popularitas. Pada akhirnya, keberhasilan keputusan ini dalam memperkuat demokrasi sangat bergantung pada kesiapan semua pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat, untuk menjalankan sistem yang lebih terbuka dan kompetitif ini secara adil dan demokratis. Dengan menghapus ketentuan presidential threshold 20%, MK telah membuka pintu menuju demokrasi yang lebih inklusif, tetapi sekaligus menantang bangsa ini untuk mengelola demokrasi tersebut dengan bijaksana.